Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber yang biasa dan tujuan kebangsaan. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alpoti di situ, beli parfum kamu di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh ya guys ya. Sudah ada paket umroh, paket reguler Titian Barokah 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Oke guys, ada berita tentang Pertamina menyulap Pertalite jadi Pertamax, jadi nipu gitu ya. Emang ya Pertamina ini gue bingung juga ya. Apa ya maunya mereka ini dan gini gila. Cuannya itu 193 triliun yang ditipu rakyat. Mereka udah dapat kerjaan bagus. Aduh. Ini Menteri BUMN ini 193 triliun itu guys cuma setahun loh guys. Cuma setahun gitu. Itu tahun-tahun berikutnya sebelumnya berikutnya gimana itu? Anjing. Ini kurang bangsat, apalagi mereka kalau begini ya. Apalagi yang kurang bangsatnya mereka kalau begini. Ini udah keterlaluan sih ini. Tapi ya itulah Indonesia guys, itulah Indonesia. Mau bilang apa? Kita lihat beritanya ya guys ya. Ini Bos Patra Niaga nih, sulap Pertalite jadi Pertamax nih, kita lihat nih. Let's go, kita lihat. Oke guys, ini udah di Tribun Medan ya. Kita lihat di beritanya. Ngeselin banget ini ngeselin banget. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Itu 7 orang ya guys, nanti kita tampilin juga video orangnya itu ya guys ya. Kita liatin itu nanti, oke? Sekarang lanjutin ini dulu. Terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau K3S selama periode 2018-2023. Kasus ini menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Khohar, mengumumkan ketujuh tersangka dalam kasus ini pada Senin 24 Februari 2025 malam. Bentar dulu. Ya, Pak Prabowo, efisiensi itu Pak, bukan dengan memangkas gitu Pak, sikat koruptornya. Pak Prabowo bilang mau sikat koruptor sampai ke Antartika, mau kejar koruptor sampai Antartika. Enggak Pak, ini Pertamina aja. Udah bubarin aja Pertamina, nah apa ya? Bila perlu bubarin aja Pertamina ini. Bubarin dah. Mau ngapain lagi? Untung kagak, ngorupsi iya. Sudah buset, lu yang pakai Pertamax no, ternyata no. Tuh lu lihat tuh, lu lihat. Nah, mau bilang apa lu? Ayo kalau udah begini, mau lihat, mau bilang apa lu? Mampus. Para tersangka ini berinisial
RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, kemudian SDS ini nanti sebagai Direktur Feedstock dan Produk. Bentar, ini nanti foto-fotonya orang ini ada nanti. Gue tampilin juga ntar ya. Tunggu. Optimization PT Kilang Pertamina Internasional serta GF dari PT Pertamina International Shipping. Kemudian tersangka lainnya adalah AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. MKAR Beneficial Ladang Owner korupsi PT Indonesia. Indonesia ladang korupsi. Komisaris PT Allahu Navigator Akbar. Kartini sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim dan GRJ Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung juga menjelaskan bahwa kerugian negara dalam kasus ini berasal dari berbagai komponen, mulai dari kerugian di sektor ekspor hingga di sektor impor. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah dalam melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi. Indonesia ini punya kilang minyak, punya minyak mentah. Lucu ya, minyak mentahnya diimpor, terus diekspor balik, terus dikorupsi. Anjir, semuanya itu waktu impor korupsi, waktu ekspor korupsi, sudah nyampe masih dikorupsi. Wow, ini apa kalau bukan anjing banget ini? Serius, ini anjing bangsat banget dah ini. Allahu Akbar, apa ya. Dah. Lanjut. juga menyampaikan ketujuh tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk proses pemeriksaan. Dah. Sekarang kita lihat dah wajah-wajahnya orang itu ya. Kita lihat wajah-wajahnya orang itu. Let's go guys. Oke guys, ini wajah-wajahnya mau ditampilin di sini guys ya. Ini wajah-wajahnya mau ditampilin nih. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Ya Allah. Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar menyebut ketujuh tersangka itu langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan guna proses penyidikan dan agar para tersangka tidak melarikan diri ke luar negeri serta mempengaruhi saksi lain. Jadi terhadap ketujuh orang tersangka ini langsung kita tahan selama 20 hari ke depan. Tuturnya di Kejaksaan Agung Senin 24 Februari 2025 malam. 7 tersangka itu adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifasi. Nih, bangsat. Ini orang-orang bangsat semua ini. Nih makhluk bangsat nih, ya Allah, ditipunya rakyat mentah-mentah anjir. Aduh, ini dulu parah banget sih ya, parah banget. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yogi Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin. Kemudian Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo, DW Komisaris PT Navigator Katulis 2 dan MKAN Beneficial Owner PT Navigator Katulis 5. Adapun dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh para petinggi Pertamina itu mengakibatkan kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Sementara itu PT Pertamina Persero menghormati proses hukum yang tengah berjalan di sejumlah subholding Pertamina. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. Kita juga siap bekerja sama dengan aparat dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan praduga bersalah. Walah, kalian lagi ketakutan kalian ini posisinya sekarang lagi ketakutan Pertamina kalau kebongkar semua. Ini buset, gila loh ini guys, gila banget. Udahlah, kalau menurut gue nih ya, mending bubarin aja Pertamina nih. Apa juga yang dibikin sama dia. Guys, ini saking keterlaluannya ya. Indonesia itu penghasil minyak mentah, guys. Di ekspor keluar
minyak mentahnya diekspor keluar. Jadi nanti beli lagi, udah jadi bensin, udah jadi pertalite, udah itu dibeli lagi, udah gitu masih dikorupsi, udah bubarkan aja Pertamina nih kayaknya nih, udah mending masukin apa namanya perusahaan minyak asing dah yang nggak korup supaya Indonesia ini dapat minyak murah gitu. Kesian rakyat, bensin dinaik-naikin, pajak dinaik-naikin, uangnya dikorupsi, tolol banget anjing, lanat kalian, kurang ajar. Ini pernah disampaikan itu oleh anggota DPR, ya sekitar berapa tahun lalu, ada tadi di posting, coba kita lihat, let's go ke sana yuk. Oke guys, ini video berita lama anggota DPR RI ini berita lama nih. Ya, sudah ada begini. Nih dengar. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak? Ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berebet Pak. Dan kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Nah, buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Jadi guys, tuh, lu lihat tuh. Ya, mending bubarin aja Pertamina. Kalian setuju bubarkan aja Pertamina. Buat apa? Punya kilang minyak, tapi negara seperti ini, rakyat lagi jadi korban. No. Tuh Prabowo mau berkoruptor. Udahlah. Udah ya guys ya, itu aja terlalu banget udah. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah. Ini Fir'aun kalau masih hidup nangis ngeliat ini. Ada yang lebih kejam dari Fir'aun ya. Pejabat-pejabatnya, terus lu mau minta gue deket sama pejabat gitu, gue nggak mungkin dah. Penjilat pejabat, alhamdulillah bendali, laknatullah. Mudah-mudahan kalian tobat deh ya. Gue Bapak Aldo, youtuber yang biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek deskripsi video deh ya. Kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan daftar umroh di situ. Kalian sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Impian Barokah, 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.